Shalom. Jadi karena nama saya Ingrid Manila Dayana dari kelas 11 IPA. Jadi karena kemarin saya tidak mengikuti adanya presentasi bersama anggota kelompok saya yang lainnya, jadi saya membuat presentasi tunggal tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu apa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi yang pertama adanya puncaknya atau titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah dijajah oleh jajahan bangsa lainnya dari Belanda, Jepang, bahkan bangsa jajahan lainnya selama ratusan tahun. Dan itu memakan waktu serta korban jiwa dan harta yang sangat banyak, yang membuat kemerdekaan Indonesia itu sangat diharapkan dan sangat ditunggu-tunggu. Lalu yang kedua ada bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan secara pernyataan de facto, yang artinya adalah Indonesia telah secara nyata merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata bebas dari penjajahan bangsa lainnya, bebas dari penindasan bangsa lainnya, serta memiliki kebebasan dalam menentukan nasib dan bertanggung jawab yang mandiri. Lalu yang ketiga adalah dimulainya sebuah revolusi baru, yang artinya dikatakan revolusi karena terjadinya perubahan yang mendasar dan cepat, artinya pemindahan kekuasaan dari negara jajahan ke negara yang merdeka dan berdaulat diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Lalu yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu adalah berkah Tuhan Yang Maha Kuasa yang dicapai melalui perjuangan berat bangsa Indonesia dengan penuh pengorbanan, serta pintu gerbang menuju masyarakat adil yang makmur, maknanya sebagai jembatan atau pintu gerbang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setelah kita mengetahui makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk memindahkan kekuasaan dan membentuk sistem pemerintahan Indonesia, maka PPKI mengadakan sidang atau rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 22 Agustus 1945, yang lengkapnya berada di Pojumban, yaitu gedung yang dipakai sekarang oleh kantor Kementerian Kehakiman. Jadi kita sudah tahu kalau PPKI itu kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut dengan Dokuritsu Junbi Lingkai. Hasil dari sidang rapat pertama yang pada 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan di sini dilakukannya revisi Piagam Jakarta, di mana kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di sini juga mengangkat Soekarno sebagai presiden pertama
dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang digusulkan oleh salah satu anggota PPKI, yaitu Otto Iskandar Dinata, dan langsung disetujui oleh anggota PPKI lainnya. Lalu yang rapat kedua yaitu 19 Agustus 1945. Di sini mereka membentuk Departemen dan Pemerintahan Daerah. Jadi mereka membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, serta Borneo. Lalu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Lalu pada hasil rapat yang terakhir, yaitu pada 22 Agustus 1945, di mana hasilnya adalah pembentukan lembaga-lembaga negara. Itu pembentukan badan-badan negara. PPKI membentuk KNIP, dibentuk Komite Nasional sebagai penjamaan tujuan dari impian bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulatan rakyat. Itu KNIP, di panjangannya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu ada hasil rapat yang kedua, pada rapat yang ketiga itu adalah pembentukan kabinet. Jadi di pembentukan kabinet ini sendiri, maka terbentuknya partai, yaitu partai PNI, itu Partai Nasional Indonesia, dan lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Jadi di sini pada awalnya, pada 22 Agustus 1945 dibentuknya BKR, yaitu dibentuknya itu Badan Keamanan Rakyat, yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari golongan muda. BKR sendiri ini juga pengganti dari PETA dan HEIHO yang dibubarkan pada 19 sampai 20 Agustus 1945. Dan pada 5 Oktober 1945 BKR sendiri diganti menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, disebabkan karena tentara Inggris yang datang ke Indonesia diboncengin oleh Belanda sebagai bagian dari menyerahnya Jepang. Lalu pada 7 Januari 1946 merubahnya TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Fungsinya sendiri adalah untuk meluaskan fungsi ketentaraan dalam hal pertahanan kemerdekaan serta menjaga keamanan rakyat Indonesia. Lalu pada 26 Januari 1946 TKR itu diganti lagi menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Gunanya untuk sesuai standar organisasi militer internasional. Terbentuknya, dan di sini juga terbentuknya adalah panitia besar penyelenggaraan organisasi tentara, dan panitia ini juga di sini mereka melaporkan hasil kinerja mereka serta mereka merancangkan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan. Lalu
Setelah adanya TRI, mereka membentuk TNI dikarenakan sering adanya kekeliruan dan kesalahpahaman antara TRI dengan Badan Perjuangan Rakyat, sehingga dibentuklah TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia, gunanya untuk mengefisienkan dan segala masalah-masalah yang kesalahpahaman tadi bisa diselesaikan. Dan itu diresmikan pada 3 Juni 1947. Sekian presentasi dari saya. Saya maaf jika ada kesalahan kata, dan Tuhan Yesus memberkati.